Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jami' azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti. Wa ila hadratil mu'allifin Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi bin Umar wa Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari Dami Sanadihim Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila rahim asyrafina minkum nafiyatun mutabi'an Abdul Malik Isyam bin Abdul Karim Jami Sanadihim Adi Anjurina bin Almi Walladhi Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrafid darin. Amin. Rabbit tasabbat addi khamsa maghanimin hatta yufarriqahul imamul hakim fabtiq wa kafir awfi bil wa'dishturan wahfaz lisanaka thumma farjaka tagnamu addil amanata la tuqatil musliman wahdhar ta'aman summa ma laka tahrumu. Rabit jaga sira, itu menjaga daerah perbatasan ya, yang baru direbut oleh kaum muslimin, itu namanya murabatah. Tasabat bertahan nasira ya, bertahan, jangan sampai lari, meninggalkan perang. Adi nekaaken nasira kumsa maghanima ing seperlimanya harta jarahan, harta rampasan. Jadi tentara yang baru mendapat harta rampasan itu harus diserahkan kepada kepala negara atau imam. Nanti imam yang bagi ya. Tidak boleh jintit, nanti dikorupsi sendiri tidak boleh. Hatta yufarriqa, sehingga membagi-bagi ing khumus sopal imamu, imam atau kepala negara, al-hakimu yang memerintah. Zakaran nutur sopal an-nadimu kai nadim biadal badi, di dalam bait ini salah sasyu'abin ing 3 cabangnya iman. Faqala nuli berkata sebagai nadim ala nazmi ma sabaqa, ing atase susunane keterangan sabaqa yang terdahulu. Dawuh ngene, wasyu'batus sabiatu wal isrun, utawi cabang iman yang ke-27. Ikal murabatu berjaga di daerah perbatasan negara Islam. Sebab kalau enggak dijaga itu nanti akan direbut kembali oleh orang kafir. Wa hiya ta'i murabatah iku mulazamatul mahali ya, jogo panggonan alladzi bainal muslimin, yang diantara kaum muslimin wal kuffari, dan orang kafir. Untuk apa? Lihirasatil muslimina, untuk menjaga kaum muslimin. Walawit takhadha, lan senajan ngalap sapa wong
bu ing mahal watonan ing tempat tinggal. Kalau Joko itu kan artinya bergiliran nanti pulang ya. Atau dia tinggal di situ sekalian boleh gitu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribatu yaumin utawi berjaga sehari fisabilillah di dalam membela agamanya Allah iku khairun nawi bagus minat dunya ketimbang dunya amalan barang alaka nyatasin dunya. Ya sekarang kalau kecil-kecilan ya santri itu jaga di pos kantor ya, itu juga termasuk menjaga wilayah kita. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi barang siapa iku mata mati murabitan hale berjaga fisabilillah di jalan Allah fi muharabatil adain dalam memerangi musuh. Keliwat itu. Man mata murabitan ya. Man utai barang siapa iku mata mati murabitan hale berjaga fisabilillah di jalan Allah amin monggo aman sapa man minal faza'i saking wedi al akbaru kang paling gede, yaitu takut di padang mahsyar itu ya. Nanti tidak akan takut di padang mahsyar kalau di dunia itu dia menjaga perbatasan. Ya sekarang juga itu tentara-tentara yang tugas di daerah perbatasan. Wahwa tawi fazail akbar iku ayyub maro yang telah diperintah sapa biwang ila nari ke neraka. Ini yang paling ditakutkan ya. Mari dihisab terus amalnya cuma sedikit ya, itu masuk neraka. Ini fazail akbar. Wasyubatu saminatu wal isru tawi cabang iman yang ke 18. Berarti maksudnya as-saminata 28 ya. Iku as-sabatu bertahan fi muharabatil adain dalam memerangi musuh. Wa adamul firari dan tidak lari minha saking muharabatil ada. Jadi kalau kamu ditugaskan jadi tentara, sudah di barisan perang, masih musuh itu kelihatan kuat, kamu nggak boleh lari, harus bertahan. Tawakal kepada Allah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum apabila bertemu kamu sekalian fi'atan ing golongan musuh fasbutu mengko bertahanna sira wadhkuru dan berzikirlah Allah Gusti Allah kasiran kawan akeh. Jadi sambil wiritan ngono biar apa? Hatinya dibaringi kuat mentalnya. Kalau Indonesia dulu zaman revolusi ya 10 November itu termasuk harus bertahan. La'alakum muga-muga sira kabeh ikut tuflihun padha beruntung sira kabeh. Idza harabtum apabila berperang kamu sekalian merangi jamaatan kafiratan ya, ing golongan kafir. Pas butuh monggo bertahanlah kamu likitarim untuk memerangi jamaah kafirah. Walatan hazimu dan jangan kalah kamu, jangan lari atau jangan kalah. Wadhkur dan zikirlah Allah kepada Gusti Allah. Wakabbiru dan bertakbirlah kamu agung karena going Gusti Allah. Kalau kita in dalam ketika berperang Allahu Akbar. Oh, no. Ya Bung Tomo dulu ya
Itu dulu bagian menggemakan takbir untuk memotivasi tentara Indonesia peserta relawan. Ibani Bung Tomo itu ya pernah nyantri kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Dikai tafuzu supaya mencapai sira kabeh bimuradikum kelawan keinginanmu, kelawan kehendakmu, bayani menan nasri saking kemenangan, wassawabi dan pahala, wasyubatus tasiyatu wan isrun utawi cabang ke-29 iku ada'u khumusil ghanimati, menyerahkan 1/5 harta rampasan ilal imami kepada imam au naibihi atau wakilnya imam. Wakilnya itu ya panglima perangnya gitu ya. Jadi tentara Islam kalau mendapat rampasan itu dibagi 5 ya. Yang 4/5 ini jatah tentara yang ikut perang di Kiroto. Yang 1/5 diserahkan kepada kepala negara untuk dibagi-bagi, diolah untuk kepentingan negara gitu ya, kepentingan rakyat. Ini yang dimaksud adil khumsal maghanim. Ilal imam kepada la lika yufarriqa, supaya membagi-bagi sapa imam hu ing khumus, wa yabda'alan memulai sapa imam wujuban kelawan wajib minal ghanimati saking rampasan perang bisalbi kelawan rampasan lil qatili kepada tentara yang membunuh ya, tentara yang bunuh al muslimi kan Islam. Bedakan ghanimah dengan salab ya. Kalau ghanimah itu kan harta-harta di luar badan yang ditinggal oleh orang kafir, bu jarang, bu tasik, koper gitu ya. Kalau salab itu yang dipakai, nah, pakai jam tangan, pakai sepatu, pakai baju, ya. Ini bonus untuk siapa? Yang membunuh orang tentara kafir, bonus. Itu yang pertama. Summa yukhamisu, kemudian membagi 5 sapa imam bagia ing 1/5-nya ghanimah, dibagi 5 dulu. Fa'arba'atu akhmasi tawi 4/5-nya, 4/5-nya baki iku liman bagi tentara hadara yang menghadiri atau mengikuti al-waq'ata ing pertempuran, ini yatul kita dengan niat perang ya. Baru datang sudah ketembak, tetap dia mendapat bagian. Wa ilam yuqatil, sekalipun tidak berperang sepeman ya. Misalnya jadi bagian apa? Konsumsi gitu ya. Bagian peralatan gitu. Walil juyusi lan kadwe tentara ini. Wa ilam tasdaq, senajan tidak menghadiri sapa juyus ing apa? Ing waq'ah. Artinya apa? Dia anggota tentara, tapi di dalam perang itu dia tidak ikut serta. Mungkin perangnya enggak terlalu besar ya, jadi yang diberangkatkan cuma sebagian. Nah ini yang di asrama juga juyus mendapat. Lirajuli,
iku kadwe wong kang berjalan kaki sahmun utawi sebagian. Walil farisi iku kadwe tentara berkuda sahman utawi dua bagian. Ini perbandingannya ya. Sama-sama tentara, kalau naik kuda kan biayanya lebih besar, itu dapat 2, jalan kaki dapat 1. Wal khumusul baqi utawi sepertiga yang utawi 1/5 yang tersisa ya, iku yukhamasu dibagi 5 apa khumus, ini untuk kepentingan negara. Sahmun utawi 1 bagian iku 5 solil muslimin, kadwe kemaslahatan atau kepentingan kaum muslimin. Contohnya kasad disuhuri, kaya menutup perbatasan. Jadi setiap menang kita merebut wilayah orang kafir ya, yang sudah direbut itu harus dikasih perbatasan ya, dipakai benteng atau apa. Suhur itu artinya benteng. Dari Turki itu bekas benteng apa? Romawi. Suhur itu artinya apa? Benteng perbatasan. Itu harus pakai biaya, diambil dari 1/5. Wa imaratil husin lan kaya merawat benteng. Apalagi tadi sahmun ya. Summa arzaqil qudati, nuli gajinya para hakim, wal ulama lan gajinya para ulama digaji juga. Lalu di Malaysia itu ulama itu digaji oleh negara. Wala imati lan para imam masjid ya, wal muadzinin para tukang azan. Nah ini wasamun ada sebagian lagi iku lidawil qurba, bagi kerabatnya Kanjeng Nabi ya. Kerabatnya Nabi itu tidak boleh menerima zakat. Oleh karena itu dikasih dari apa? Ramadan perang. Tapi kalau sekarang ya ada kaul yang membolehkan karena sudah nggak ada lagi apa? Ramadan perang gitu. Kalau memang miskin ya bisa saja. Wa hum utawi kang aran dawil kurba iku Banu Hasyimin, keturunan Mbah Hasyim, wa Banul Muttalib dan keturunan Mbah Muttalib. Jadi begini ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdul Manaf. Nah, ambilnya dari Abdul Manaf. Abdul Manaf punya putra 4, Hasyim, Muttalib, bukan Bani Abdul Muttalib, ini saudaranya Hasyim, Naufal, Abdul Syams. Ketika Nabi berjuang, itu yang membantu itu hanya Bani Hasyim dan Bani Muttalib. Yang Bani Naufal, Bani Abdul Syams itu malah melawan Nabi, termasuk Bani Umayyah itu dari Bani Abdul Syams. Ini enggak masuk Bani Hasyim gitu ya. Iya, enggak masuk apa? Kerabatnya Nabi. Yang kerabatnya hanya Bani Hasyim dan Muttalib. Imam Syafi'i itu masuk Bani Muttalib. Wis. Lil zakari iku kabeh wong lanang mislu hadzil unsain, utawi sepadane bagiane wong wadon loro. Itu perbandingannya untuk Bani Hasyim dan Bani Muttalib. Padha karo warisan ya. Wong lanang oleh loro karena kepalanya 2 kan. Coba enggak? Laki-laki kepalanya dapat 2. Orang perempuan kepalanya 1. Ditambah lagi kalau perempuan kan nanti jadi istri, dinafkahi oleh siapa? Suami. Cangkemnya berapa? Luru perempuan, makanya dinafkahi. Mulutnya berapa? Nih laki-laki mulutnya 1, kepalanya 2. Paham?
Wasahmun utawi sebagian lagi iku yatama bagi anak-anak yatim. Wasahmun utawi sebagian lagi lil masakin wal fuqara bagi miskin dan fuqara. Wasahmun utawi sebagian lagi libni sabil bagi apa? Para musafir ya, atau para santri yang seperti sampean itu mengembara. Orang nazim waktik dan merdekakanlah budak. Wakafir dan bayaro kafarat ya. Aufi penuhilah bil ba'di kelawan janji. Ini termasuk cabangnya iman. Uskuron bersyukurlah. Wahfad lisanaka dan jagalah lisanmu ojo celometan. Summa farjakan uli jagalah farjimu jangan sampai berzina. Tahnamu maka kamu akan beruntung. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 cabang dalam bait ini. Oh 6 malah 6. Zakara menyebut sopan nazimu fi hadzal bait ngawikilah bait sita syu'abin ing 6 cabangnya iman. Fayuqalu maka dikatakan ala nazmi ma sabaqa mengikuti susunan keterangan yang terdahulu. Wa syu'batu salasu tawi cabang yang ke-30 iku itqur raqabati memerdekakan budak al mukminati yang beriman. Budak kafir ya oleh ganjaran ya. Oleh ya sithik. Walau bitabayatin lan sanajan kelawan melu ya. Ikut liasrin kepada orang tuanya ya. Audarin atau kepada negaranya. Ausabin atau kepada orang yang menawan. Nah, ya. Orang yang menawan itu nanti bisa mendapat apa? Bagian dari tawanan perang. Tawanan itu bisa dijadikan apa? Budak. Kalau kamu bermurah hati, lalu langsung dimerdekakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai barang siapa iku ataka memerdekakan raqabatan ing budak muslimatan yang muslim, salimatan yang selamat, yang normal, bukan yang cacat ya. Nek cacat dia tetap dijadikan budak, dirawat ya. Kalau dia normal, merdekakan, suruh kerja sendiri. Aktakom mukum memerdekakan sapa Allah Ta'ala bikuli udbin lawan setiap anggota badan min hadari raqabah udban ing anggotanya min dari man minan nari dari neraka. Siapa yang memerdekakan budak, badannya semua anggota badan akan dimerdekakan dari api neraka. Masya Allah. Hatta farjahu sehingga memerdekakan farjinya man bi farji kelan farjine budak. Rawi Muslim. Wasyubatul hadiyatu wassalasun tabi cabang ke-31 iku al kafaratu membayar kafarat. Wa hiya kafarat iku arba'atu khisalin 4 perkara. Rupane kafaratu ziharin sumpah zihar. Emosi kepada istrinya terus dikata-katain anti alaya kadori kau bagiku seperti punggung ibuku enggak boleh digauli. Lalu dia menyesal, kalau ingin kembali bayar kafarat. Nah, itu wa kafarati qatlin dan kafarat karena membunuh tidak sengaja. Wa kafarati jima'in gitu aja. Dan kafaratnya jima mengumpuli istri nahar Ramadana di dalam siangnya bulan Ramadan ya. Amdan dengan sengaja. Nek lali ya ndak bayar kafarat. Manten anyar turu kelon-kelonan mari kono ngelidur lali nyemplak. Itu ndak bayar apa. Muga-muga lali.
Wa wajibus salasati ya. Utawi kewajibane kafarat telu. Al-uwali yang pertama ya. Yaitu ini, kafarat dihar, kafarat membunuh, kafarat jima itu sama ya, sama. Nanti yang beda kafarat sumpah itu ringan. Jadi yang tiga ini kafaratnya sama. Iku iktaq raqabatin mukminatin, memerdekakan budak yang beriman, salimatin yang normal, an aibin saking cacat. Cacat yukhillu, yang merusak atau yang mengganggu bil amali kepada pekerjaan ya. Misalnya kakinya pincang, bekerja tidak bisa sempurna gitu ya. Lain kupingnya itu situ potol gimana, sempurna apa enggak ada? Termasuk salimah. Ini kan enggak mengganggu tuh ya. Iya, jarinya putus satu gimana? Enggak apa-apa, salimah, enggak mengganggu. Fa in ajiza maka lamun lemah sapa wong anir raqabati dari memerdekakan budak, enggak punya uang, diganti wajib maka wajib apa somu syahreni, puasa 2 bulan mutatabi'in yang berturut-turut. Jadi kalau ada laki perempuan jima di bulan Ramadan itu sekarang ya kafaratnya puasa 2 bulan berturut. Kalau sak bulannya gak kuat, diganti apa? Nanti ada gantinya ya. Wayang qati'un jadi putus apa atadabu berturut-turutnya bil iftari dengan mokel. Jadi sak bulan mokel ya putus kembali nol. Walau biudrin sekalipun dengan uzur sakit misalnya putus. Illa linahwi haidin, kecuali karena head. Nah itu. Jadi berarti yang bayar kafarat itu laki suami istrinya kafarat semua ya. Fa in ajaza mengkalaman lemah sama wong an shaumi syahrin dari puasa 2 bulan enggak kuat, wajib mengka wajib apa it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Nah ini yang penting. Likulin ikut dia masing-masing minhum saking 60 miskin mudun utawi 1 mud, yaitu 6 kilo 6,5 on gitu ya, tulis 6,5 on atau 6 seperempat, 6,5 dia ngerti saja. Min ghalibi kutil baladi saking umumnya apa? Bahan pokok negeri. Kalau di sini apa? Mengapa kita fitrah beras? Karena adalah kutil balad, bahan. Kalau di Arab ya gandum ya, gandum. Illa fit qatli, kecuali in dalam membunuh ya. Kalau kafaratnya membunuh, fala it'ama, mongko ndak ada memberi makan fihin dalam qatl. Jadi kalau qatl ya budak, kalau nggak bisa itu puasa 2 bulan. Bis. Wa wajibul akhirati, utawi kewajibannya kafarat yang terakhir. Ya kafarat apa mau? Sumpah. Boleh sumpah. Wa hiya halal utawi akhirah iku kafaratul yamin, kafarat sumpah. Iku it'amu asrati masakinah, memberi makan 10 orang miskin. Wallahi saya tidak akan pulang Ramadan ini. Nah gitu ya. Dari pon lah kok pulang, bayar kafarat. Beri makan 10 orang miskin. Likulin ikut kerja masing-masing minhum saking asyaratul masakin mudun dari 1 mud min ghalibi util baladi, dari umumnya bahan makan pokok negeri yang murah ya. Berarti kan cuma 6,5 on kali 10 ya 6 kilo setengah, ya paling 200.000. Au kiswatuhum utawa pakaiannya 10 orang. Itu kono kaos, tak kelambi, sarung.
Au tahriru raqabatin mu'minan, atau mewajibkan budak yang beriman kalau sugih. Wa in ajasa kalau lemah sapa wong angger sangke mengkono memberi makan dan pakaian, wajib apa somu salah satu ayamin puasa 3 hari. Walau mutafarikatan sekalipun terpisah-pisah 3 harinya, tidak harus bersambung. Wasyubatus saniyatu salastami cabang ke-32 iku al-wafa'u memenuhi bil wa'di kelawan janji, ya. Janji adalah hutang. Orang mukmin harus memenuhi janji. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu penuhilah bil uqud dengan janji-janji. Allah Ta'ala aufu penuhilah bil ahdi dengan janji. Innal ahda sesungguhnya janji iku karena ada iku mas'ulan dimintai tanggung jawab. Tulis mas'ulan apa? Dimintai tanggung jawab. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-idatu, kasih harakat ya, al-idatu ini masdarnya apa? Wa'ada yaidu idatan tanpa tasdid, ya. Utawi janji iku atiyatun pemberian, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idatu dainun, utawi janji itu hutang. Maqala Nabi Aidan salah suruh utawi 3 perkara iku fil munafiki ada dalam orang munafik. Rupane idza hadasa apabila berbicara kadzaba mongko dusta sapa munafik. Wa idza wa'ada apabila janji akhlafa mongko mengingkari. Wa idza tumina apabila dipercaya kono mongko berkhianat. Wal makna utai maknane hadis iku idza istama'a apabila berkumpul apa hadis salah ikilah 3 perkara fi muslimin dalam diri orang muslim fahadu mangko utawi tingkai muslim iku yusbihu menyerupai apa halal munafikin yang tingkai orang munafik. Jadi kalau cuma bicara dusta ya tidak jadi munafik dan tidak menyerupai munafik. Kalau 3-tiganya orang muslim kok gorowan, nulayani, janji, khianat, itu bukan munafik tapi menyerupai munafik, ya. Yang munafik kan imannya nggak ada, tapi pura-pura Islam. Sama seperti makna afada yang memberi pengertian hikmah soal azizi Imam Azizi. Wasyubatu salisatu wasalasunu tawi cabang yang ke-33 iku syukru bersyukur paling enak. Qala Allah Ta'ala washkuru li wa la takfurun, washkuru dan bersyukurlah kamu li kepadaku Gusti Allah, wala takfuru jangan kamu berkufur ni kepadaku, membuang ya, asalnya washkuruni terus dibuang ya-nya. Maka Ta'ala ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alu tidak melakukan sapa Allahu bi'adzabikum dengan menyiksa kamu in syakartum jika syukur sapa kamu wa amantum dan beriman sapa kamu. Kalau suka syukur ana corona tidak terpapar sampai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'u khisalin utawi 4 perkara iku man utawi barang siapa iku kunna ada apa 4 perkara fi dalam dirinya man kamu lamangko sempurna
apa Islamu Islame man, ya. Kalau orang memiliki 4 perkara, Islamnya sempurna. Walau kana senajan ono iku lahu bagi man mingkornihi, mulai dari sungune man. Sung itu apa? Maksudnya ya ujung kepala, ya. Kalau yang punya sung itu kan binatang. Apa sung itu? Indonesianya apa? Tanduk. Sekalipun dari ujung kepalanya ila qadami sampai telapak kakinya apa khotoya kesalahan-kesalahan. Sekalipun kesalahan itu full, ya. Tapi kalau punya 4 perkara dia muslim sempurna. Rupanya asli itu jujur, wasyukru bersyukur, wal khayu dan malu berbuat maksiat. Jadi kepengin pacaran tapi malu, saya santri kok. Nah, itu imannya sempurna. Wa husnul khuluq dan baik akhlaknya. Wa syukru tai bersyukur iku yang tadimu tersusun apa syukur min ilmin dari ilmu atau teori, wa halin dan tingkah laku, wa amalin dan praktek. Ini mengambil dari Imam Ghazali. Mesti cirinya ini, ya. Semua sifat yang baik itu ilmu, pengetahuan, terus apa? Tingkah laku dan praktek. Fal ilmu utawi pengetahuan untuk apa? Untuk bersyukur. Dua ya ilmu iku ma'rifatul nikmati, mengetahui nikmat minal mun'imi dari zat yang paling nikmat. Ini pertama, ya. Kalau kita ingin syukur harus tahu bahwa yang kita makan, yang kita pakai semuanya itu dari Allah. Harus sadar seperti itu. Wal halu tawi tingkah perilaku iku hal iku al farahu gembira, al hasilu yang hasil bi'in amil mun'imi dengan pemberian nikmatnya zat yang paling nikmat, ya. Diberi nikmat Allah itu gembira hatinya. Nah, ini berarti tingkah lakunya syukur, ya. Dikasih nikmat kemalang Rasulullah tidak syukur, perilakunya tidak syukur. Nomor 3 wal amalu dari prakteknya. Dua ya amal iqal qiyamu melaksanakan bima kelawan perkara. Dua kanul taima iku maksudul mun'imi, tujuane zat yang memberi nikmat, ya. Ya, dengarkan. Wa mahbubulan yang dicintai mun'im. Ayo sekarang. Dengarkan. Tujuannya Allah memberi nikmat itu untuk apa kita ini? Tambah syukur. Kita diberi nikmat itu supaya apa? Ya ibadah, gitu. Lah kalau kita ini diberi nikmat kok sergap sholat, sergap ngaji, itu namanya syukur secara prakteknya, ya. Lah kalau turuan terus gak tahu tarawih, gak tahu ngaji, namanya apa? Tidak syukur secara prakteknya, gitu, ya. Tapi rajin deres itu ya juga termasuk syukur. Qala Syibli, berkata Imam Syibli, ya. Asyukru tawi syukur iku ru'yatul mun'imi, melihat kepada yang memberi nikmat. La ru'yatul nikmat, tidak melihat nikmat. Ya. Jadi kalau sampean makan enak, wih enak, apa syukur itu? Bukan. Enak nganiki pemberiannya Gusti. Nah, itu namanya syukur, mengingat kepada yang memberi, bukan kemudian menikmati nikmatnya. Wakala ba'dun, berkata sebagian ulama, syukrul amati utawi syukure wong awam iku alamat ami kepada makanan, ya.
wal masabi dan minuman, wal madasi lan pakaian. Itu orang awam. Alhamdulillah nek mari mangan barat itu alhamdulillah. Tapi nek mari ngaji syukur apa enggak? Arang-arang enggak sadar. Mari gelem traweh syukur apa enggak? Ini berarti kamu orang awam ya. Nek orang istimewa itu syukurnya justru nek gelem ibadah ya, gelem ngaji. Ini yang dimaksud wa syukrul khossati, utawi syukurnya orang khusus iku ala waridatil qulub, ing atase hal-hal yang datang kepada hatinya ya. Perkara yang datang kepada hatinya, yaitu mendapat taufik gelem ibadah, gelem nerima, gelem tawakal. Alhamdulillah. Sekalipun melarat tapi hidup bersama tetap syukur karena kita diparingi sabar ya. Wasyubatur rabi'atu waslasutawi, cabang yang ke-34 iku hifdzul lisan, menjaga lisan, amma dari ucapan layam bagi yang tidak seharusnya ya, yang tidak seyogyanya. Qala Allah Ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu, orang ngucap sapa wong ya. Halo. Min apa itu? Qaulin, ing satu ucapan pun illa ladaihi kejaba ikone ngarepe wong raqibun uta malaikat. Raqib, malaikat yang menunggui ya. Atidun yang menjaga gitu. Raqib atid itu selalu nyatet amal, makanya jangan ngucap yang jelek-jelek. Ojo ngerumpi. Ya enggak, tapi HP ini digawe ngerumpi betul. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qayyimuddin ya, utawi penyangganya agama atau tiang agama iku salatu salat ya. Wasanamul amali, utawi puncaknya amal, amal yang tertinggi itu perang atau berjuang lah kalau sekarang. Wong Islam ojo cukup salat tok, harus mau berjuang. Berjuang di NU, berjuang di negara ya, membela NKRI. Wa afdalu akhlaqil Islam, utai paling utamane akhlak Islam iku suntu meneng, tidak bicara yang jelek, hatta yaslama, sehingga selamat sapa nasu menungso kabeh ya. Diam, tidak ngomong jelek sehingga orang-orang itu selamat dari kejahatannya. Nah, gitu. Wa Nabi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anau, bahwasanya Nabi kukala bersabda, man utai barang siapa iku kana ada iku yu'minu beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Apa buktinya iman? Fal yaqul, maka supaya berkata ya, khairan, ing yang baik, auliyasmut, atau supaya diam, supaya diam ya. Gimana itu? Kalau berkata itu perak, diam itu emas. Waqala Syafi'i rahimahullah ta'ala, idza arada, apabila menghendaki sapa hadukum, salah seorang di antara kamu, al kalama, ing berbicara, fa alaihi, monggo iku wajib ing atase ahad ayam ayu fakir, utawi berpikir ya, berpikir dulu fi kalamin, dalam bicarane ahad. Fa indarat, apabila nyata ya, opal masalah untuk kebaikan,
ngomong saya baik, takal monggo bicara sapa ahad. Wa in sakalamun ragu. Ini kalau saya ngomong ini menyakiti apa baik? Ya wis menengahi. Kan ndak yakin ya. Fasmut monggo gitu. Lam yakala monggo tidak usah berbicara. Hatta tadhuru sehingga menjadi jelas apa maslahatul hidayah. Wala mamin kalamin hukama. Iku setengah saking dari ucapannya para ahli hikmah ya. Utawi dawuh ini. Dawuh begini. Bimo. Man natoko barang siapa yang mengucap fi ghairi khairin dalam selain kebaikan ya. Faqad lakum muka teman-teman sia-sia apa ucapan apa natoko. Kalau ngomong yang tidak baik itu sia-sia. Waman utai barang siapa ikut nadoro melihat memandang fi ghairi tibarin dengan tidak mengambil pelajaran. Nah, faqad saha monggo sungguh dia lupa ya. Rekreasi melihat keindahan, tapi nggak mau mengambil pelajaran tentang kekuasaan Allah. Cuma ngumbah motor tok ya. Itu berarti dia lupa. Jadi kalau kita rekreasi monggo, tapi niatnya apa? Mengambil pelajaran bahwa Allah itu maha kuasa, membuat semuanya indah gitu. Pakai baju indah boleh ya, tapi masya Allah pengiran kok ngawinnya ini kok bisa ada warna-warna. Dari mana warna itu? Ayo, dari mana? Kalau bukan Allah yang buat nggak bisa ya. Lombok keluar kok jadi merah. Iku nong ndi lah ngecat. Makanya orang Jawa itu, kamu mau kawin kapan? Opo jare sing ngecat Lombok. Sapa sing Lombok? Ya Gusti Allah itu. Kurmo kok iso legi. Sapa sing gawe? Masya Allah. Dimu. Waman barang siapa ikut sakata diam fi ghairi fikrin tanpa berpikir, diam ngelamun ya. Faqadlah mangkat telah lelahan sepeman. Lelahan itu apa ya? Yo main-main sepeman. Waqala hakim seorang ahli hikmah berkata, idza a'jabaka apabila mengagumkan kamu kalau kalamu bicara fasbut mongko diamlah ya. Diamlah. Jadi dia merasa nek ngomong itu enak, diamlah. Daripada kalau ngomong malah riak gitu ya. Iya kan? Tapi wa idza ajabaka apabila mengagumkan kepadamu apa samtu meneng patakalam engkau berbicara. Wah, wong iki kan apik pendiam, orangnya soleh, pendiam. Kalau di ngono kan kamu mongkok karena pendiam ya, maka bicaralah. Arek kok gemesno, gak tahu ngomong belas, mesam-mesem, tak ngomong biar gak menjadi fitnah. Wasyobatul khamisatu wasangtrawi cabang ke-35 iku hifdzul faraji menjaga kemaluan ya. Amma saking perbuatan nah yang melarang sapa Allah taala anhu dari ma. Apa? Minas zina seperti zina. Wal liwati dan apa jenenge? Wati dubur. Apa kalau sekarang homoseksual. Wal musahaqatulan sempetane wadon. Wal mufakhadati sempetane wong lanang. Jadi musaqat berarti lesbi, mufakhadah itu apa? Gaib. Ini larangan berat ya. Faliwatu taiwati dubur dua ya liwat iku idkhalu zakar.
memasukkan penis fiduburi di dalam dubur. Jadi kalau yang waria-waria teman itu ya begitu, ya dimasukkan ke dalam dubur. Kan padha lanange to. Lah kan kalau dilebokno nang ndi. Dubur terus metu ampase, ya ampas. Itu zamannya Nabi Lut ya. Maka disebut liwat itu karena meniru umatnya Nabi Lut. Di mana? Wal musahaton utawi sempetan wadon iku ya tawi musahaton iku antara Allah yang melakukan sopal mar'atu perempuan ma'amisliha sartane sepadannya perempuan di farjian dalam farjini mar'ah ya. Jadi apa namanya main sama perempuannya. Kalau kepengin kelima itu farjinya dimasuki apa-apa nek kono sing apa drijine apa-apa pokoknya sing bendol-bendol gitu ya. Na'udzubillah min. Itu kalau santri ya tidak akan ya. Itu kan yang liar, seks liar itu namanya ya. Dan sekarang malah minta dilegalkan toh. Kawin sama sejenis minta dilegalkan, gila itu. Orang berdosa, tapi dia ngaku berdosa itu masih mukmin dan bisa diampuni. Tapi kalau berdosa menganggap halal, menganggap legal, ini bisa menjadi murtad, menghalalkan yang haram, itu sebagai murtad. Itu bahaya sekali. Terus wal mufakhadah utawi sempetan atau gay ya. Iku ya tawi mufakhadah iku ayam ari yang melakukan sapa rajul wong lanang ma'amistri sartane sepadannya rajul fil fahli dalam pupune pasangannya itu. Jadi penisnya dijepitkan di apa? Pupune sama pasangannya itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini zaman dulu, zaman Nabi Lut. Wasyubatu endi? Wala ta'ala, wala taqrabu, janganlah kau mendekati azina ing zina. Berarti senggol-senggolan jangan, apalagi sampai ciuman. Ini namanya mendekati zina. Apalagi zina, itu tidak boleh. Innahu sebab sak temene zina iku kane iku fahisyatan perbuatan keji wasa'adan sejelek-jeleknya apane sabilan jalan melampiaskan nafsu itu adalah zina itu paling keji. Maka Allah Ta'ala atatuna dzukrana minal alamin, ini ucapannya Nabi Lut kepada umatnya. Atatuna ono to padha mengencani sira. Apa? Mengencani andukna ing wong lanang. Padha lanang kok dikencani. Minat lamin dari alam kabeh. Allah Ta'ala innakum ana to sak temene kamu iku latatuna yakti mengencani kamu arijala ing sesama laki syahwatan kelawan atau syahwat min dunisa dari selain wanita. Bal antum melainkan utai kamu iku kaum muslimun yang melampaui batas, keterlaluan kamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha iku la yastati, tidak malu minal haqi saking menyampaikan kebenaran ya. Allah tidak mau untuk menyampaikan kebenaran. Kalau salah ya harus dikatakan salah dan dilarang, itu maksudnya ya. Jadi soal G apa LG itu kita jangan malu untuk menyampaikan, karena itu kan kebatilan harus disampaikan dan dilarang. Jangan sok, ini kan hak asasi manusia atau kebo gitu.
menungso apa sapi gitu ya. Innallah la taktu ojo mengencani ya sira ana sing wanita fi adbarina dalam tubuhnya nisa. Masya Allah, saking liarnya seks, main dengan istrinya sendiri, tapi yang dikencani itu apa? Duburnya. Tidak syukur dengan apa yang ada. Itu kelakuannya kaum LGBT, transgender juga begitu. Wis. Ai innallaha iku layak muru, tidak memerintahkan bil istihya untuk malu min bayanil haqi, saking menjelaskan kebenaran harus disampaikan. Faqul nazim utawi dawe ke nazim tagnamu, maka beruntung kamu ya. Iku bitakdirin mubtada, dengan memperkirakan mubtada. Wa huwa tawi qaluhu tagnamu iku fi mawdi'i jazmin, di dalam mahal jazm. Jawabul amri menjadi jawabnya amr. Jawabnya amr adalah jazm. Tapi di sini berupa jumlah fi'liyah atau jumlah apa? Ismiyah saja. Fa anta tagnamu. Wal makna utai maknane bait iku idza hafilta, apabila menjaga sira lisanaka ing lisanmu, wa farjaka dan farjimu, fa anta utawi kamu iku tuhasilu ya, tuhasilu menghasilkan kamu aribaing untung fidarin akhirat, di kampung akhir. Qala nabi adil ama natala tuqatil musliman, adi tunaikanlah ya, al amanat yang amanat, sampaikan kepada yang berhak. La tuqatil, ojo membunuh kamu, jangan membunuh musliman yang sesama muslim. Wahdar, hindarilah ya, ta'aman ing makanan, artinya makan yang terlalu banyak. Summa malakan oleh hartamu ing apa? Hartamu tahrumu jadi mulya sapa sira. Zakara nadim nutur sapa ke nadim biadal bidal ini bait arba'u syu'abin ing 4 cabang ya. Fayaqulu, maka dikatakan ala nazmi ma sabaqa, ing atase urutannya keterangan yang terdahulu. Berkata begini, wasyubatu sadisatu wasatu nawi, cabang iman ke-36 iku ada ulama nanti menunaikan amanat ila mustahik, kepada yang berhak ing amanat. Dasar qala ta'ala innallaha, sesungguhnya Allah iku ya'murukum, memerintahkan kamu antu adu yento menunaikan sira al amanat, amanat ilalai kepada ahlinya amanat. Jadi nek ono paketan nopo itu amanat, segera sampaikan pada yang untuk dijarno pengurus ya. Ono baju mari dicuci ya, iki lho bajumu, oleh kiriman untuk bayar apa? Segera bayar, menunaikan apa? Amanat. Gak nyindir ki sak temene iki. Tapi kan itu hanya mari ngono apa? Taubat ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun utawi 3 perkara ya. Iku man utawi barang siapa? Iku kunna ada apa 3 perkara fi dalam dirinya man. Awahidatun, atau salah satu saja, minhuna dari 3. Siapa yang bisa memiliki salah satu 3, fal yatazawwaj, maka becik mengawini sepeman ngono. Minal khuri, dari bidadari. Masyaallah. Al ini yang lolo meripati India ya, atau Arab. Haitsu sya'a
sekiranya mau ya sopeman. Tinggal pilih ya. Ayo, siapa tiga itu yang berhak mengawini bidadari? Rojulun yaitu orang uktumina yang dipercaya ala amanatin atas suatu amanat. Fa'adan uli menunaikan sapa rajul haing amanat. Makhafat Allah karena takut kepada Allah azza wa jalla. Dua, warajulun dan orang khalla yang membiarkan melepaskan anqati dari pembunuhnya rajul ya. Ada orang keluarganya dibunuh orang. Setelah pembunuhnya ketangkap dia memaafkan. Ini tidak membalas dendam. Nomor 3 warajulun qira'a yang membaca ini gampang ini ya. Fi duburi kulli salat in dalam burine setiap salat. Maca qul huwallahu ahad ihda asyarata maratan lawan berapa? 11 kali. Tanya pada sholat ini ya. Itu tradisi nih di masjid Cilongo. Jadi mari imamnya amin doa ya, terus bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Lagu Jawa Tengah berapa? 11 kali. Oleh Wido Rawahu Ibnu Asakir. Waman hadza hadis utai pengertiannya ini hadis iku idza sama apabila terkumpul apa salah risolen 3 perkara fisasin dalam diri seseorang. Al khoslatun wahidatun atau perkara satu saja, fakot saja. Fal yatazawat maka supaya mengawini sapa sakes minal khuri saking bidadari maing siapapun arada kang ingin sapa sakes. Bayane minal apa? Minal ada di saking bilangan, artinya mau kawin berapa saja bidadari ya, boleh. Khoslatun utawi perkara satu ya. Iku rajulun orang utumina yang dipercaya ala amanati dengan sebuah amanat. Fa'adda maka menunaikan sapa rajul ing amanat. Makhafata iku bila karena takut siksanya Gusti Allah. In huwa jika utawi rajul takut siksanya Allah, in huwa jika utawi rajul iku khona berkhianat dia di dalam amanat ya. Nomor 2 wakhoslatun utawi perkara lain iku rajulun laki-laki afa yang memaafkan min qadili saking pembunuhnya rajul. Loh, orang terbunuh kok memaafkan kapan? Qabla mati, sebelum matinya rajul. Dia terkapar sudah parah mau sekarat, hatinya memaafkan. Jempol ya. Au afa utawa memaafkan sapa rajul an qatili muwarisi saking pembunuhnya orang yang mewariskan rajul. Jadi yang dibunuh orang tuanya ya atau kakaknya, dia memaafkan juga. Wa khoslatun utai perkara yang lain iku rajulun orang qara yang membaca as-samadiyah yang surat Somadiyah yaitu kul wallahu ahad. Jika malia kelawan sempurnanya samadiyah ihda asyrata maratan kelawan 11 kali dicoba ya. Ba'da kulli maktubatin setelah setiap sholat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ini genap ini. Dua halaman. Atam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina Rabbina
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.